Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bunga Sapitri dari jurusan Agroteknologi Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk belajar mengenai meracik nutrisi AB Mix menggunakan aplikasi Hydropody untuk pertumbuhan dan produksi kailan pada sistem hidroponik rakit apung. Selanjutnya, penjelasan ini akan saya bagi menjadi beberapa subbab, di antara pertama, nutrisi AB Mix, kedua, meracik nutrisi AB Mix, ketiga, hidroponik rakit apung, dan keempat, budidaya kailan di hidroponik rakit apung. Tak usah berlama-lama lagi, yuk simak videonya. Subbab pertama, nutrisi AB Mix. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai nutrisi AB Mix. Nutrisi AB Mix adalah pencampuran dua larutan konsentrat yang terdiri dari larutan A dan larutan B. Larutan A umumnya mengandung kalsium nitrat dan zat mikro lainnya, sementara larutan B mengandung magnesium sulfat, kalium nitrat, dan fosfat. Dalam budidaya hidroponik, AB Mix berfungsi menyediakan nutrisi lengkap yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhan optimal, seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, serta unsur mikro seperti besi, mangan, dan zinc. Penting untuk meracik nutrisi AB Mix dengan takaran tepat agar tanaman mendapatkan nutrisi yang seimbang dan tanaman dapat tumbuh dengan baik. Di mana kebutuhan nutrisi tanaman sayuran menurut Sutioso 2006 dalam Budi Prasetya 2017 mengandung konsentrasi yang dipaparkan dalam tabel berikut. Subbab kedua, meracik nutrisi AB Mix. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai aplikasi Hydropody sebagai aplikasi kalkulator nutrisi hidroponik untuk komposisi AB Mix. Aplikasi Hydropody merupakan aplikasi open source yang dikembangkan oleh Daniel Fernandez, seorang ahli kimia, di mana aplikasi Hydropody memiliki fungsi di antara yang pertama, menghitung kebutuhan bahan dalam bentuk larutan siap pakai maupun dalam bentuk larutan pekatan AB Mix. Yang kedua, dapat digunakan untuk membandingkan formulasi nutrisi hidroponik yang sudah beredar di pasaran dengan formulasi yang akan digunakan. Ketiga, dapat menghitung estimasi biaya atau harga nutrisi hidroponik yang dibuat berdasarkan harga aktual masing-masing bahan yang digunakan, di mana harga bahan diinput secara manual oleh pengguna. Keempat, dapat memberikan informasi perhitungan kebutuhan bahan berdasarkan target konsentrasi yang akan dicapai. Kelima, memberikan informasi mengenai nilai EC berdasarkan komposisi bahan yang digunakan. Di mana aplikasi Hydropody terdiri dari beberapa tab menu, di antaranya ada Types of Calculation, Selecting Chemicals, Substance Properties, Configurations Parameter, Result, Formulation, dan Current Preparation. Prosedur dari penggunaan aplikasi Hydropody terdiri di antaranya, yang pertama, unduh dan install. Unduh dan install aplikasi Hydropody dari sumber yang resmi. Kedua, buka aplikasi, jalankan aplikasi Hydropody. Ketiga, memilih metode perhitungan dan jenis sediaan larutan nutrisi. Kita beralih di main page dan pilih konsentrase A dan B solution pada solusi preparation types. Jangan lupa tuliskan berapa stok volume yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat 1 liter air dan menggunakan konsentrasinya ppm, untuk masanya menggunakan gram, dan SI modelnya menggunakan LMCV2. Dan jangan lupa untuk menuliskan konsentrasi faktornya, yaitu 100%.
Selanjutnya yang keempat, formulasi nutrisi, di mana isi target ppm untuk masing-masing unsur pada menu target concentration ppm, di mana kita isikan berdasarkan konsentrasi menurut Sutioso tahun 2006 sebagai berikut. Selanjutnya, kelima, memilih bahan sumber pupuk. Aplikasi Hidrobody secara default berisi database nama-nama bahan kimia yang umumnya digunakan, di mana klik tombol Sultan Selection untuk memilih atau menghapus bahan-bahan yang akan digunakan. Bahan yang akan saya gunakan diantaranya pupuk CaNO3, KNO3, MKP, ZA, MgSO4, Fe, Mn, Cu, Zn, B, dan Mo. Penambahan atau pengubahan presentasi kandungan unsur dalam senyawa. Kita dapat mengeklik Add New untuk memasukkan senyawa bahan baru ke dalam database. Kita dapat memasukkan nama, formulasi, konsentrasi tipe A atau B, dan kandungan-kandungan unsur hara yang terkandung pada pupuk yang digunakan. Dan kita dapat memasukkan juga atau menginput berapa harga ataupun biaya yang digunakan untuk membuat pupuk tersebut. Setelah itu dapat mengklik Add to Database. Ketujuh, hasil perhitungan, di mana hasil perhitungan akan muncul setelah kita mengklik Carry out Calculation untuk melakukan akumulasi hasil perhitungan yang akan muncul pada bagian result. Di mana ini klik OK dan kita beralih pada bagian result. Hasil yang diperoleh dapat berupa informasi nama bahan, rumus kimia masing-masing bahan, berat masing-masing bahan, harga setiap bahan apabila dimasukkan, dan konsentrasi masing-masing unsur, serta prediksi nilai EG. Dan pada bagian result juga terdapat rasio masing-masing unsur hara yang dapat dilihat pada bagian nutrient analysis, input mix analysis, stock solution analysis, dan juga detail bahan yang digunakan, serta kontribusi ppm yang digunakan dalam setiap pupuk yang digunakan. Ketiga, hidroponik rakit apung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hidroponik rakit apung sebagai sistem efektif dengan akar terendam dalam larutan nutrisi. Sistem hidroponik rakit apung itu apa sih? Sistem hidroponik rakit apung adalah metode budidaya yang menggunakan styrofoam atau rakit sebagai media untuk tanaman. Akar tanaman terendam langsung dalam larutan nutrisi yang kaya akan unsur hara, di mana sistem ini cocok untuk tanaman seperti kailan karena memungkinkan akar menyerap nutrisi secara langsung dan terus-menerus. Keuntungan sistem ini adalah kemudahan perawatan dan efektivitas dalam penyebaran nutrisi. Namun, penting untuk memantau kualitas air dan nutrisi secara berkala untuk menghindari pertumbuhan ganggang atau ketidakseimbangan nutrisi. Sebab keempat, budidaya kailan hidroponik rakit apung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan budidaya kailan di hidroponik rakit apung. Proses yang pertama yaitu proses penyemaian kailan, di mana penyemaian kailan dilakukan menggunakan media rock wool berukuran 2,5 x 2,5 cm, di mana benih yang digunakan adalah kailan New Vegin. Sebelum disemai, benih direndam dahulu dalam air dan ekstrak bawang merah selama 6 jam guna meningkatkan kualitas dari benihnya sendiri. Proses ini membantu benih berkecambah lebih cepat dan merata,
Setelah direndam nantinya, setiap benih dimasukkan ke dalam rokul dan dilakukan penyiraman setiap pagi atau sore hari agar media tetap lembab dan benih tidak kekeringan. Setelah melakukan penyemaian, kita harus siapkan dulu penyiapan sistem hidroponik rakit apung. Di mana budidaya kali ini akan menggunakan sistem hidroponik rakit apung sebanyak 36 wadah yang berukuran 50 x 50 x 25 cm. Di mana masing-masing diisi oleh 20 liter air dan styrofoam dipotong sesuai ukuran wadah dan dilubangi 5 titik untuk menempatkan netpot berisi bibit kailan dengan jarak tanam 25 cm. Aerator juga dipasang dengan air stone yang ditambahkan di setiap wadah untuk menyuplai oksigen dalam air. Selanjutnya, kita melakukan persiapan larutan nutrisi. AB mix yang racikan dapat dilakukan dengan cara membuat stok yang sudah dibuat pada aplikasi hidroponik dengan beberapa komposisi diantaranya yang akan kita larutkan dalam 1 liter air. Masukkan stok A yang terdiri dari CaNO3, KNO3, dan Fe ke dalam 1 liter air. Jangan lupa untuk diaduk dan setelah itu dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan.
Selanjutnya yaitu membuat stok B yang terdiri dari MgSO4, MKP, Za, MO, Zn, Mn, B, dan Cu yang kemudian dilarutkan ke dalam 1 liter air. Setelah itu diaduk dan dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan sehingga nutrisi AB Max sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya itu ada pindah tanam kailan. Pindah tanam kailan ke sistem hidroponik dilakukan setelah tanaman berumur 14 hari setelah semai atau sudah mempunyai minimal 3-4 helai daun sempurna. Bibit dipindahkan ke dalam netpot, kemudian netpot diletakkan ke dalam sistem hidroponik yang sudah berisi air dan juga sudah berisi nutrisi. Untuk di minggu pertama, tanaman hidroponik rakit apung diberikan nutrisi dengan konsentrasi sebesar 500-600 ppm dan pada minggu kedua senilai 1250 ppm yang sampai hingga panen tetap 1250 ppm. Yang perlu diperhatikan dalam budidaya hidroponik rakit apung yaitu adalah pemeliharaan tanaman yang terdiri dari pemantauan sistem aerasi, meliputi pemeriksaan instalasi peralatan aerasi. Pemantauan sistem aerasi ini dilakukan secara berkala setiap pagi dan sore hari, di mana pemantauan dilakukan untuk memastikan aerator menyala dengan baik atau terdapat masalah seperti kerusakan. Selain itu, pemberian nutrisi dilakukan hingga konsentrasi larutan nutrisi tanaman kailan sekitar 1250 ppm dan pH optimal untuk tanaman kailan berkisar 5,5 sampai 6,5. Menurut Salma di tahun 2013, ketika pH turun di bawah 5,5 atau di atas 6,5, maka kemampuan melarutkan nutrisi tidak lagi sempurna. Bahkan unsur hara mulai mengendap sehingga tidak lagi diserap oleh akar tanaman. Nutrisi harus diberikan dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan tanaman untuk memaksimalkan efisiensi pemberian nutrisi. Selain itu, kita juga adanya pengendalian hama dan penyakit yang dilakukan secara mekanis dengan menangkap hama atau mencabut tanaman.
Pengelihan hama secara alami bisa menggunakan pestisida nabati, neem oil yang sedang saya gunakan yang mengandung minyak mimba dengan dosis 25 ml per liter air yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu untuk menghilangkan penyakit seperti kutu persik ataupun trips. Selanjutnya ada panen kailan. Tanaman kailan dapat dipanen pada saat berumur 42 hari setelah pindah tanam ketika ukuran, warna, daun, dan batang tanaman kailan sesuai untuk dipanen dan daun bagian bawah tanaman kailan sudah menguning, maka tanaman kailan sudah bisa dipanen. Pemanenan dilakukan dengan cara mencabut tanaman beserta akarnya, di mana akar dibersihkan jika ada sisa media tanam yang menempel. Setelahnya itu dilakukan penimbangan untuk menghitung bobot basah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses budidaya tanaman kailan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan untuk kalian yang ingin memulai budidaya kailan di sistem hidroponik rakit apung. Dengan meracik nutrisi AB Max menggunakan aplikasi Dabadi, hasil budidaya Anda bisa lebih optimal. Yuk coba dan kembangkan kailan hidroponik kalian sekarang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.